fungsi, komponen, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kondisi sehat tersebut dilihat dari fisik, mental, emosional, dan spiritual. Faktor yang menjadi pentingnya isu KRL adalah yang pertama, pengetahuan remaja tentang cash flow masih sangat rendah. Yang kedua, akses pada informasi yang benar tentang cash flow sangat terbatas. Yang ketiga, banyak informasi yang menyesatkan dari berbagai media massa seperti majalah, koran, televisi, internet dapat memicu kehidupan seksual remaja menjadi semakin aktif. Yang keempat, kesehatan reproduksi remaja berdampak jangka panjang dalam perkembangan dan kehidupan sosial remaja. Masalah remaja di Indonesia. Sekitar 40% mengaku telah mempraktikkan seks tayangkar. Kedua, sekitar 70% pengguna nafsa adalah kelompok remaja. Sekitar 50% dari pengidap AIDS adalah kelompok umur remaja. Jadi, semula itu remaja Indonesia yang tergabung kesempatannya untuk melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, dan menjadi anggota masyarakat yang ramah. Kesehatan reproduksi remaja, isu bahasan. 1. Organ reproduksi, pubertas, kehamilan, konsekuensi HUS tidak aman. A. KTD, B. Aborsi, dan 3. IMS. Organ reproduksi. Pertama, ada organ reproduksi pada perempuan. Ada ovarium atau indung telur. Letaknya di kiri dan kanan rahim, di rongga pinggul. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum sebulan sekali secara bergantian. Yang kedua, fibrai atau umbal-umbal. Letaknya di ujung lubang falopis seperti umbal-umbal yang dan berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan ovum. Ketiga, tuba falopi atau saluran ovum berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium yang dinamakan proses ovulasi dan tempat pembuahan yang dinamakan konsepsi. Berfungsi berupa rongga yang terlindung oleh beberapa lapisan otot dan suatu bibir. Fungsinya tempat berkembangnya janin. Keenam, serviks atau leher rahim. Bagian bawah rahim sebagai batas penis waktu-waktu masuk ke dalam vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Yang ketujuh, vagina atau liang kemaluan. Liang yang digunakan untuk sangganya dan sebagai jalan akhir bayi. 8, ada mulut vagina, yaitu rongga penghubung rahim dengan bagian luar vagina. Yang pertama, penis atau batang kemaluan. Berfungsi sebagai alat kemih dan alat reproduksi, sanggama, ejakulasi. Ukuran penis bukan merupakan faktor kesuburan. Kedua, ada glans, bagian depan atau kepala penis. Bagian ini banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang ketiga, uretra atau saluran kencing. Saluran untuk mengeluarkan air seni dan cairan mani yang mengandung sperma. Keempat, ada vas deferensi, yaitu saluran sperma, tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat. Yang kelima, epidimis. Saluran yang lebih besar dan berkelok-kelok membentuk bangun seperti topi. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan berkumpul di epidimis. Keenam, ada testis atau buah folit. Ada 2 buah dan berada di dalam kantung folit atau skrotum, berfungsi menghasilkan sperma. Yang ketujuh, skrotum. Kantung kulit yang melindungi testis yang berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. 8, ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan mani. Yang kesembilan, kelenjar kencing, tempat penampungan sementara air yang berasal dari ginjal atau air seni.
pada pria. Berfungsinya hormon testosteron. Tampak keluar, otot menguat, tumbuh jakun, tumbuh bulu-bulu di ketiak, muka, kumis atau janggut, dan di sekitar kemaluan. Selanjutnya, kulit dan rambut berminyak, dan suara menjadi berat, penis dan buah zakar membesar. Tidak tampak dari luar, mimpi basah. Perubahan fisik pada wanita, estrogen dan progesteron. Tampak dari luar, tumbuh payudara, puting payudara menonjol keluar, bentuk tubuh berlekuk, tumbuh bulu-bulu di ketiak dan di sekitar kemaluan. Tidak tampak dari luar, menstruasi. Haid atau menstruasi. Prosesnya, yang pertama adalah penebalan dinding rahim. Yang kedua, pelepasan sel telur yang telah matang menunggu untuk dibuahi. Yang ketiga, bila tidak dibuahi, dinding rahim akan luruh disebabkan karena sel telur yang dilepaskan oleh induk telur tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi pembuahan. Bersama dengan lapisan dalam dinding rahim luruh dan keluar melalui lubang vagina. Jarak antara satu haid dengan haid berikutnya disebut siklus haid. Selanjutnya ada mimpi basah. Pengertiannya, keluarnya sperma tanpa rangsangan pada saat tidur dan umumnya terjadi pada saat mimpi tentang seks. Prosesnya, pertama, testis memproduksi sperma ditampung. Ketiga, saat ejakulasi disebut masturbasi. Ejakulasi pertama merupakan tanda kematangan biologis pada remaja laki-laki. Ejakulasi ditandai dengan meregangnya penis atau ereksi. Perubahan emosi yang terjadi pada saat pubertas. Yang pertama, mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kedua, sering membantah orang tua, ingin menonjolkan diri, dan kurang pertimbangan. Yang ketiga, remaja putri saat menjelang haid menjadi lebih perasa, mudah sedih, marah, dan cemas tanpa alasan. Konsekuensi hubungan seks pranikah. Pertama, kehamilan tidak diinginkan. Kedua, aborsi. Ketiga, infeksi menular seksual atau IMS. Penyebabnya, pengetahuan tentang seks minim, alat kontrasepsi gagal, tidak menggunakan alat kontrasepsi pemerkosaan. Dampak, fisik pertumbuhan belum selesai. Fisiologis, tidak siap mengasuh anak. Yang ketiga, ekonomi, tidak siap membiayai kebutuhan keluarga. Selanjutnya ada aborsi. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Jenis aborsi, yang pertama aborsi spontan atau keguguran, yang kedua aborsi sengaja atau menggugurkan. Alasan aborsi, yang pertama mau terus sekolah, takut orang tua, ekonomi belum siap, malu, tidak mencintai yang menghamili, dan perkosaan. Dampak dari aborsi, yang pertama ada pendarahan, yang kedua infeksi alat reproduksi, yang ketiga ruptur uterus atau robek rahim, dan yang keempat fistula genialis traumatis. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang menyerang organ kelamin seseorang dan sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Contoh IMS, gonorel BO atau kencing tanah, silpilia, raja singa, herpes, genelatis, chlamydia, kandidiasis, jamur, HIV/AIDS, dan lain-lain. Pencegahan IMS, yang pertama tidak ber-HUS yang sehat, tidak ganti-ganti pasangan, menggunakan kondom, periksa ke dokter bila ada gejala mencurigakan. Pengobatan IMS. IMS ada yang bisa disembuhkan. Pengobatan oleh dokter dan jangan mengobati sendiri. Anemia
tidak sama dengan kekurangan darah. Anemia adalah kurangnya zat besi dalam darah. Anemia diketahui dengan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB. Gejala: mudah lelah, muka pucat, tidak bersemangat, mudah mengantuk, dan mudah pusing. Untuk mencegah anemia, bahan makanan yang mengandung zat besi tinggi dari hewani seperti ayam, hati, daging, telur, dan ikan. Dari nabati, sayuran dan buah-buahan seperti daun katu, bayam, daun singkong, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Terakhir, minum tablet besi. Mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Yang pertama, mengalami menstruasi setiap bulan. Yang kedua, pada masa kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat 3 kali lipat. Yang ketiga, cenderung mengurangi makanan untuk penampilan atau diet. Yang keempat, ada kelompok sosial tertentu yang menempatkan perempuan pada prioritas terakhir, termasuk dalam hal makanan. Itu tadi pembahasan tentang KRR. Ada yang mau ditanyakan?